Hakim dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang netnografi dan mereview jurnal yang berjudul Share Rating dan Privasi Anak Studi Netnografi pada unggahan Instagram dengan tekar anakku. Dan kita masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian etnografi adalah metode yang penelitiannya digunakan dalam ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis perilaku serta pola interaksi dalam komunitas online. Metode ini melibatkan pengamatan dan analisis terhadap data yang dihasilkan oleh anggota komunitas tersebut, seperti diskusi, komentar, menggambar, konten lainnya yang dipublikasikan secara online. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang budaya, nilai, norma, dan dinamika yang terjadi dalam lingkungan online. Dan yang kedua, mereview jurnalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan paradigma konstruktivis. Paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar yang memandu penyelidikan ilmiah yang berkaitan dengan hakikat realitas, bagaimana realitas dipahami dan bagaimana realitas ditangkap. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang berupaya memahami bahwa realitas adalah hasil dari interpretasi dan subjektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah netnografi, yaitu metode digunakan untuk mempelajari budaya dari penggunaan media digital yang bisa diamati dari jejak daring. Di awal perkembangannya, netnografi digunakan sebagai metode untuk menggambar komunitas virtual yang dicirikan berbentuk agregasi sosial, lahir dari interaksi pengguna internet, ada diskusi, memiliki cukup banyak orang, dan terbentuk dalam proses yang lama. Objek penelitian di unggahan di Instagram menggunakan tekar anakku dari tanggal 15 Mei 2021 sampai 15 Juni 2021. Instagram dipilih karena Instagram adalah salah satu platform SNS yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan jumlah penggunaan aktif mencapai 85 juta per Januari 2021. Dan selanjutnya pembahasannya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah begitu banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga dan perkembangan anak. Anak-anak masa kini tumbuh di era digital, di mana penggunaan media digital sudah menjadi bagian erat dari praktek budaya dalam keluarga. Salah satu hal baru dari teknologi digital adalah membedakan kehidupan keluarga masa kini dengan masa sebelumnya berkaitan dengan kemunculan social networking sites atau SNS. Dalam perkembangannya, SNS menjadi platform signifikan bagi interaksi manusia dan presentasi diri dalam hal menciptakan citra personal, narasi, atau deskripsi.
Kemunculan SNS dipelopori oleh Friendster yang diluncurkan untuk pertama kalinya di tahun 2002. Popularitas Friendster tidak bertahan lama dan akhirnya digantikan oleh MySpace yang diluncurkan pada tahun 2003, digantikan oleh MySpace yang diluncurkan pada tahun 2003. Di tahun yang sama diluncurkan juga LinkedIn yang berbasis jaringan profesional dan Last.fm yang berbasis musik. Sejak tahun 2004 hingga sekarang, pertumbuhan platform SNS sangat dinamis. Salah satunya platform SNS paling banyak digunakan di dunia termasuk Indonesia adalah Instagram. Menurut data Wero Sosial 2021, jumlah penggunaan aktif Instagram di dunia per Januari 2021 mencapai lebih dari 1,2 miliar, sedangkan penggunaan aktif Instagram di Indonesia diperkirakan mencapai 85 juta. Istilah sharenting merupakan gabungan dari dua kata, share atau berbagi dan parenting atau pengasuhan, mengacu pada tren di dunia maya yang dilakukan oleh orang tua ketika membagi informasi detail tentang anak mereka di media sosial. Istilah sharenting pertama kali muncul di internet pada tahun 2013 dan sejak itu fenomena ini semakin populer hingga akhirnya mulai digunakan dalam publikasi ilmiah sejak tahun 2015. Salah satu bentuk dari awal dari sharenting adalah membagi foto hasil sonogram secara daring atau foto-foto lain di masa kehamilan dilanjutkan hingga tahap tumbuh kembang anak. Berkembangnya tren sharenting ini juga dipacu oleh perkembangannya tren selebgram atau influencer ibu. Selebgram itu sendiri adalah seorang yang memiliki banyak pengikut di Instagram. Tidak harus berasal dari pesohor atau selebritas. Orang-orang biasa ini mampu berinteraksi dengan publik luas, mengumpulkan likes, komen, share, dan ribuan pengikut di media sosial yang mau mengikuti. Perilaku selebgram atau influencer ibu ini dalam sharenting banyak diikuti para ibu dari kalangan biasa. Ibu-ibu kalangan biasa ini pun mengikuti langkah-langkah selebgram itu yang sering kali membuat unggahan tentang kehidupan mereka sebagai ibu, mulai dari foto sonogram hingga foto kehamilan dan foto anak-anak mereka. Penelitian yang digunakan oleh Udenze dan Bode di 2020 terhadap 20 pasangan orang tua di India yang kerap melakukan sharenting menemukan bahwa sharenting memiliki kaitan dengan ego orang tua dan kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan sosial. Sharenting juga memungkinkan orang tua membandingkan diri mereka dengan orang tua lain dari status sosial, pengalaman hidup, dan rasa bangga. Sharenting dapat memberikan perasaan nyaman dan bahagia bagi orang tua baru yang rentan mengalami kesepian. Sharenting juga memiliki berbagai risiko lain, mulai dari tindakan perundungan daring, kekerasan seksual, hingga penculikan anak. Type 2016 menyebutkan bahwa sharenting dapat mengekspos anak-anak pada pedofil atau pelaku grooming online terkait dengan tindakan perundungan daring. Menemukan bahwa sharenting dapat meningkatkan kemungkinan anak menerima perundungan dari anak-anak lain kepada orang tua mereka yang membagi foto atau cerita yang memalukan dari anak itu. Selain itu, perundungan ini mungkin juga dilakukan oleh orang dewasa, khususnya orang tua yang membuat lelucon tentang unggahan orang tua lain.
Dwi Santi, penelitian lain dilakukan oleh Safira tahun 2020 yang membahas praktek mom shaming yang dilakukan netizen Indonesia terhadap selebritas Andien Aisyah dan Rahel Fenya yang melakukan sharing di media sosial. Adapun mom shaming yang ini adalah kritik untuk mempermalukan individu dengan peran ibu tentang gaya pengasuhan mereka dengan memosisikan diri sebagai individu yang lebih ideal dalam pengasuhan anak. Nah, menulis jurnal tentang parenting dan privasi anak studi etnografi pada unggahan Instagram dengan taggar anakku memiliki motivasi yang kuat. Pertama-tama, hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dalam pengetahuan dengan menggali lebih dalam praktek parenting dan dampaknya terhadap privasi anak melalui analisis etnografi pada unggahan Instagram yang menggunakan taggar anakku. Unggahan Instagram yang digunakan taggar anakku. Selain itu, penelitian ini juga ingin melindungi anak-anak dengan mengidentifikasi risiko dan tantangan terkait privasi mereka dalam konteks parenting, sehingga memberikan wawasan berharga bagi orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait parenting dan perlindungan privasi anak di dunia digital. Nah, penulis jurnal tentang parenting dan privasi anak studi etnografi pada unggahan Instagram dengan taggar anakku memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya kekurangan yang mungkin ada dalam potensi adanya bias dalam interpretasi data etnografi atau dalam penilaian sampel unggahan Instagram yang dapat mengaruhi validitas hasil penelitian. Selain itu, keterbatasan dalam akses data atau ketidaktepatan dalam penggunaan metode etnografi juga dapat menjadi kendala dalam penelitian ini. Namun di sisi lain, penelitian jurnal ini memiliki pemahaman hubungan antara parenting dan privasi anak melalui pendekatan etnografi yang mendalam sangatlah berharga. Selain itu, relevansi sosial topik yang diangkat dengan isu-isu kebijakan dan sosial terkini mengenai perlindungan privasi anak di era digital memberikan potensi dampak yang besar. Jurnal ini juga dapat dianggap sebagai inovasi metodologi dan penggunaan metode etnografi dalam konteks parenting yang dapat menginspirasi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama atau terkait. Itulah hasil penjelasan dan review jurnal dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.